Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Everyone di Simbolon dengan NIM 19212025, Prodi Teknik Mesin semester 2. Kali ini saya akan membuat video tentang review 4 alat sederhana dalam dunia perbengkelan. Tanpa lama-lama, kita langsung ke videonya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat review tentang 4 alat sederhana dalam dunia perbengkelan. Yang pertama saya akan review itu dongkrak buaya. Oke baiklah teman-teman, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari dongkrak buaya ini. Nah pertama ini adalah tuas untuk membantu kita untuk penekanan dalam sistem hidrolik. Yang pertama ini pertama kita tekan supaya hidrolik yang di sini bisa naik, hidroliknya yang di sini. Oke. Yang pertama kita akan tekan ini. Nah, perhatikan teman-teman di sini pasti akan naik bidangnya. Nah, dia akan naik perlahan-lahan. Oke, teman-teman. Itulah tadi cara pertama kita untuk mengangkat untuk menggerakkan dongkrak buaya ini. Yang kedua, menaikkan dongkrak buaya ini juga ada caranya. Yang pertama ini ada handle kaki. Nah, terus ini kita tekan. Nah, perhatikan teman-teman, itu otomatis naik juga bidangnya untuk bisa menaikkan dongkrak. Oke baiklah teman-teman, begitulah tadi caranya untuk menaikkan dongkrak buaya ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk menurunkan beban dongkrak buaya ini agar bisa turun setelah kita menggunakannya. Kebetulan dongkrak yang kami gunakan itu dongkrak yang ada di sini. Ini cara menurunkannya dalam cara penekanan. Apabila kita dekat maka dia otomatis akan turun. Tapi karena dongkrak ini sudah rusak, maka alternatif rasanya itu kita langsung mencongkel dari bagian yang di bawah. Oke, mari kita lihat bagian mana yang akan kita congkel untuk menurunkan beban tersebut. Nah, inilah teman-teman yang akan kita turunkan. Ini ada seperti bidang, seperti besi ya. Apabila kita tekan ini, maka dia akan turun. Maka dongkrak ini akan turun. Nah, caranya kita untuk menurunkan ini, kita gunakan alat bantu ya teman-teman. Nah, ini kita akan tekan ke atas supaya bidang ini turun ke bawah. Nah, perhatikan teman-teman, itu akan turun. Otomatis dongkrak yang buaya ini akan turun. Perhatikan teman-teman, dia akan turun perlahan. Oke teman-teman, untuk mengangkat mobil ini, pertama kita akan mencari bagian datar dari bodi mobil ini agar mobil ini bisa naik dengan baik. Oke teman-teman, kita akan mengangkat bagian mobil ini di sini. Karena ini adalah bagian datar, supaya dongkrak ini bisa masuk dengan rata, supaya mobil ini bisa naik dengan baik. Setelah kita melepaskan posisinya dongkrak dengan bodi, maka kita akan melakukan bedongkrakan dengan cara menaikkan dongkrak seperti yang saya katakan tadi. Otomatis dia akan terangkat ya teman-teman. Ini akan terangkat, mobil ini akan terangkat sampai setinggi yang kita inginkan. Oke baik teman-teman, setelah kita selesai mengaplikasikan dongkrak ini dan kita ingin menurunkannya seperti yang saya katakan tadi, tinggal mencongkel ini, maka mobil ini akan turun. Seperti teman-teman. Nah, dari sini otomatis akan turun. Yang kedua yang saya akan review itu adalah kunci pas, kunci ring, dan kunci kombinasi. Ini adalah kunci pas, bentuknya seperti ini. Ini adalah kunci ring, dan ini adalah kunci kombinasi pergabungan dari ring dan pas. Oke baiklah teman-teman, kita langsung memperhatikan bagaimana cara penggunaan dari ketiga kunci ini, kunci ring, kunci pas, dan kunci kombinasi. Yang pertama kita akan menggunakan, ini kunci ring ya. Pertama kita akan masukkan langsung ke bautnya.
Ini bisa digunakan untuk membuka ban ya. Teman-teman bisa lihat dari sini. Oke, setelah kuncinya ini sudah masuk ke dalam, kita bisa langsung menekan ke bawah agar baut ini bisa longgar ataupun terbuka. Perhatikan teman-teman. Nah, langsung yang selanjutnya kita akan mengaplikasikan itu kunci kombinasi gabungan antara kunci ring dan kunci pas. Kuncinya seperti ini teman-teman. Ini bisa kita gunakan di seperti kunci ring dan ini untuk kunci ringnya. Perhatikan teman-teman. Untuk membukanya kita bisa menarik ke atas, maka dia akan longgar. Apabila kunci ini terlalu kecil dan baut ini susah dibuka, kita bisa menggunakan dua alat ini untuk menambahkan kekuatan dari pembukaan kunci dengan cara seperti ini. Kita masukkan seperti ini, maka dia otomatis bagiannya akan semakin panjang. Ketika bagiannya semakin panjang, cara pembukaan kita akan semakin gampang. Ini untuk mengencangkan, dan apabila untuk melakukan perlawanan arah, maka kita akan membalikkan lagi seperti ini untuk menambahkan beban ataupun panjang dari kunci ini agar tenaganya semakin kencang ataupun semakin kuat. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita akan mengaplikasikan ini kunci ring. Ini bisa kita aplikasikan di sini dulu. Nah, ini untuk membukanya kita putar ke kiri, nah seperti ini. Untuk melonggarkannya dan ingin mengencangkannya kembali, kita putar ke kanan. Oke, baik teman-teman, begitulah tadi cara penggunaan dari kunci ring, kunci pas, dan kunci kombinasi. Oke kawan-kawan, yang ketiga alat yang saya review itu adalah kunci Inggris. Bentuknya seperti ini teman-teman. Kunci Inggris ini bisa kita gunakan untuk membuka baut. Perbedaannya ini dari antara kunci ring, kunci pas, ini bisa kita setel sesuai dengan ukuran yang kita mau. Nah, apabila kita putar seperti ini, maka bidangnya akan semakin kecil untuk membuka baut yang kecil. Dan ingin menggunakan yang besar, kita putar lagi seperti ini, maka bidangnya akan makin besar, maka kita akan bisa membuka baut yang lebih besar, seperti itu. Langsung saja kita buat cara pengaplikasiannya. Oke, kita akan langsung cara menggunakannya. Pertama kita akan menggunakan di sini. Perhatikan teman-teman, ini dia terlalu besar. Nah, untuk mengecilkannya bisa kita putar seperti yang saya katakan tadi, sehingga kita mengatur sesuai dengan besar baut ini. Setelah dia besarnya pas, maka kita akan memutar untuk membuka. Nah, perhatikan teman-teman, baut ini akan terbuka. Nah, kita akan mengaplikasikannya ke sini lagi di bagian yang lebih kecil. Nah, ini akan dia lebih kecil bautnya, maka kita akan mengecilkan kembali dengan cara memutar ini teman-teman. Perhatikan. Nah, kita akan paskan. Nah, langsung kita putar, maka dia otomatis akan terbuka. Oke kawan-kawan semuanya, begitulah tadi cara penggunaan dari kunci Inggris ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Alat yang keempat saya akan review itu adalah kunci L. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Alat ini juga bisa kita gunakan membuka baut, tapi bautnya baut yang tertentu. Saya akan menunjukkan baut yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk membukanya menggunakan dengan kunci L ini. Ya, baik teman-teman, ini adalah contoh bautnya yang bisa kita buka. Dia bentuknya seperti ini, seperti segi 6 ya, seperti ini. Kita akan coba membuka ini menggunakan kunci L. Setelah kunci ini kita masukkan ke bautnya seperti ini, langsung saja kita buka dengan menyorong ke bawah seperti ini. Nah, dia akan longgar teman-teman, dia akan longgar. Begitulah cara untuk menggunakan ini. Dan apabila ingin mengencangkannya kembali, tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.